Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Jumpa lagi dengan Ustazah Hamdiah di video pembelajaran kelas 8 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran merupakan gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Pada gambar di samping, titik keseimbangannya adalah titik B. Satu getaran apabila dimulai dari titik A ke titik B, C, kembali ke B, dan kembali ke A. Apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah titik di mana simbangan yang dihasilkan oleh getaran membentuk sudut sebesar 0 derajat. Dalam melakukan getaran, suatu objek yang bergetar akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam. Simpangan terbesar suatu getaran dinamakan amplitudo. Dari gambar getaran bandul di atas, amplitudo ditunjukkan oleh gerakan A ke B atau B ke C. Pada gambar di atas, gerak bandul dari A ke B, C ke B ke A merupakan satu kali getaran. Dalam melakukan satu kali getaran tersebut, bandul memerlukan waktu getar yang disebut dengan periode getar. Ada beberapa besaran di dalam getaran, yaitu periode dan frekuensi. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Sedangkan frekuensi merupakan jumlah getaran yang dihasilkan setiap satuan waktu. Periode dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N atau T sama dengan 1 per F. T merupakan periode, N merupakan jumlah getaran, dan F adalah frekuensi. Sedangkan frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T kecil atau F sama dengan 1 per T besar. Sekarang apa itu gelombang? Coba celupkan jarimu ke dalam gelas yang berisi air yang tenang. Apa yang terjadi? Ya, terjadi riak lingkaran pada permukaan air. Selanjutnya riak tersebut akan memancar atau menyebar radial keluar. Itulah salah satu contoh dari gelombang. Jadi, gelombang merupakan musikan yang merambat atau getaran yang merambat. Apakah medium ikut merambat bersama gelombang? Ketika kalian mengamati gelombang air laut, apakah medium air laut ikut merambat bersama gelombang? Walaupun air laut tampak seakan-akan bergerak maju ke pantai, namun sesungguhnya tidak terjadi demikian. Selama gelombang bergerak ke pantai, air laut bergerak naik turun, tetapi tidak bergerak maju bersama gelombang. Ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah rambat dan arah getar yang tegak lurus, membentuk puncak dan dasar gelombang atau disebut dengan bukit dan lembah gelombang. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang air laut. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang dengan arah rambat dan arah getar sejajar, membentuk rapatan dan renggangan. Contohnya adalah gelombang bunyi. Bunyi. Ketika kalian melihat kilat cahaya petir, beberapa saat kemudian kalian mendengarkan gemuruh guntur. Hal tersebut membuktikan bahwa keduanya adalah gelombang yang merambat. Menurut kalian, manakah yang merambat lebih cepat? Apakah kilat atau guntur? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Fenomena kilat dan gemuruh guntur yang terjadi secara bergantian membuktikan bahwa gelombang cahaya lebih cepat merambat daripada gelombang bunyi.
bunyi merambat paling cepat pada medium padat, kemudian pada medium cair, dan paling lambat pada medium gas. Ada 3 jenis pembagian bunyi berdasarkan intensitas frekuensinya. Ada gelombang infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Gelombang infrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz, dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Sedangkan bunyi audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz, dapat didengarkan oleh manusia. Dan yang terakhir, ultrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz, yaitu dapat dengar oleh lumba-lumba. Telinga kita merupakan organ dari indera pendengaran. Bagian-bagiannya terdiri dari telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar yaitu terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Diteruskan ke bagian saluran telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput atau koklea dan 3 saluran setengah lingkaran yang berperan sebagai alat keseimbangan. Lalu, apa hubungan bunyi dengan frekuensi dan amplitudo? Semakin besar frekuensi suatu bunyi, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan, dan demikian sebaliknya. Semakin kecil frekuensi suatu bunyi, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Semakin besar amplitudo yang dihasilkan, maka akan semakin keras bunyi yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, semakin kecil amplitudo yang dihasilkan, semakin pelan bunyi yang dihasilkan. Resonansi bunyi yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu objek karena getaran objek lain yang berfrekuensi sama. Itu tadi penjelasan dari Ustazah Dia tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.